Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Mardiani Hipatia. Dalam sesi masih dalam pembedahan buku yang sama, dan saya akan memperlihatkan bukunya itu seperti ini, tebal ya bukunya. Nah, jadi buku Mitos Kecantikan untuk session kedua ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi, insya Allah dalam beberapa puluh menit ke depan. Jadi apa yang dijelaskan di sini oleh Naomi Wolf adalah bahwa di sub pembahasan pertama kan menjelaskan tentang mitos kecantikan. Nah, di sini dijelaskan oleh Naomi Wolf bahwa sebetulnya perempuan ini sudah menduduki kemerdekaan yang sudah teramat luar biasa. Artinya kemenangannya itu sudah berada di dalam genggaman. Tetapi dari semua kemenangan atau kemerdekaan yang telah didapati oleh perempuan, tetap masih ada saja hal yang membuatnya masih terbelenggu. Misalnya apa yang dianggap sebagai kemerdekaannya, yaitu bahwa perempuan di fase gelombang ketiga itu mereka telah meraih kemenangan, di mana atas perjuangan atau revolusi yang dia lakukan di fase sebelumnya ini pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat maksimal, yaitu bahwa perempuan sudah mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki tentunya. Persoalan pendidikan, di mana perempuan juga sudah bisa menuntut pengetahuan yang setinggi-tingginya. Persoalan politik, mereka juga sudah berkembang. Kemudian persoalan kesehatan reproduksinya, mereka juga sudah luar biasa sama berkembangnya. Atau dengan kata lain, ini adalah persoalan fertilitas. Bagaimana mereka memiliki kemerdekaan untuk menjaga kesehatan reproduksi dirinya. Sama halnya dengan persoalan perekonomian atau perdagangan. Jadi perempuan telah mendapati kesuksesan yang luar biasa. Aktivitas mereka sudah sangat terbangun dengan sangat luas sekali. Tetapi apa yang menjadi persoalan di sini adalah pada persoalan satu hal yang berhubungan dengan tubuhnya. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Naomi Wolf, bahwa ada satu hal yang masih membelenggu perempuan di saat mereka telah meraih kemerdekaan. Artinya belum sepenuhnya mendapati kemerdekaan kan kalau seperti ini, yakni tentang kecantikan itu sendiri. Jadi pun ketika saya tanya kepada teman-teman sekalian, apa sih menurut teman-teman kecantikan itu? Tentu jawaban teman-teman mengenai pendefinisian cantik ini pasti beragam. Sama hal dengan apa yang dijelaskan di dalam buku ini. Jadi Naomi Wolf menjabarkan mengenai definisi kecantikan pada perempuan, tentu saja karena ini lebih khas, memang pembicaraan kecantikan ini dibahas oleh Naomi Wolf sehubungan dengan perempuan, kecantikan perempuan. Ini dia mengalami perkembangan. Jadi semisal ketika kita melirik pada fase pertengahan, jadi di abad-abad ke-15, abad-abad ke-16, bahkan sampai di abad ke-17, perempuan yang dikatakan cantik itu adalah perempuan yang dari sisi reproduksi. Jadi ketika misalnya gini, perempuan itu bisa melahirkan,
perempuan itu bisa punya banyak anak. Jadi perempuan yang cantik itu yang seperti itu. Jadi perempuan cantik dihubungkan dengan alat-alat reproduksi yang menunjang. Jadi tentu ada karakteristiknya juga. Bisa mungkin dilihat bahwa yang biasanya yang bagus bokongnya supaya mudah melahirkan, kayak gitulah kira-kira definisi tentang kecantikan menurut abad 15. Ini bisa bertahan sampai abad ke-17. Jadi betul-betul yang dimaksud sebagai kecantikan itu lebih kepada reproduksi perempuan. Nah, ketika abad ini bergeser ke abad 18 setelah industri demikian maju, jadi fase industrialisme ini semakin marak, semakin besar, bergeserlah definisi mengenai kecantikan. Apa itu? Bahwa kecantikan ini adalah sesuatu yang tidak lagi pada persoalan reproduksi, tapi lebih kepada persoalan bentuk lekuk tubuh yang semampai. Perempuan-perempuan yang dianggap cantik juga adalah perempuan-perempuan, pokoknya dia lebih kepada bentuk lekuk tubuh dan dilihat dari sisi wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi persoalan kecantikan di belakangan pun itu malah mendapat legitimasi dari apa yang kita kenal sebagai PBQ. Nah, ini yang kemudian nanti akan saya jelaskan di sub bahasan yang kedua, persoalan bagaimana kebudayaan melihat apa yang dimaksud sebagai kecantikan. Intinya kecantikan ini terus-menerus berkembang, terus-menerus dikonstruksi dan mengalami perubahan-perubahan. Nah, yang kedua adalah bahwa di sini kita bisa melihat bahwa definisi tentang kecantikan ini sudah berubah, sudah bergeser, dan disinilah perubahannya bahwa perempuan ini di sini betul-betul ya lebih kepada fisik atau materialnya. Jadi perempuan betul-betul dilihat dari sisi bentukan-bentukan fisiknya. Kebebasan pada perempuan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa cair lah, seperti itu. Artinya perempuan belum bisa bebas mengekspresikan dirinya. Jadi memang ini menjadi persoalan ketika kecantikan ini ada politisasi atau hegemoni yang kemudian kita bisa kenal sebagai korporasi kepentingan tertentu atau disebut sebagai kepentingan kapitalisme. Nah, ini ketika industrialisasi betul-betul berfokus pada kepentingan material dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar-besarnya, ini yang menjadi kendala pada kita sebagai perempuan. Apa yang kemudian terjadi adalah ini bisa betul-betul menjatuhkan perempuan, mendiskriminasi perempuan, dan membuat perempuan betul-betul tidak bisa seperti tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana apa yang menjadi pencitraan pada dirinya sendiri. Jadi mereka itu dicitrakan, mereka itu betul-betul dibuatkan satu standarisasi, sekalipun itu hubungannya dengan cantik. Jadi perempuan itu tidak memiliki apa yang disebut sebagai pendefinisian yang mandiri, tidak ada di situ.
dia harus mengikuti pasar, kira-kira seperti itulah. Nah, inilah yang akan saya jelaskan pada subbahasan yang kedua. Bagaimana perempuan di Eropa mendapati, bagaimana realitasnya, bagaimana mereka ini mendapati ketidakadilan atau mengalami ketertindasan pada ruang-ruang kerja, pada lingkungan kerja, di mana perempuan ini diberikan standarisasi yang mana yang dimaksud cantik dan tidak cantik. Pada lingkungan kerja ada banyak perempuan yang di PHK karena persoalannya dia tidak memenuhi standarisasi apa yang disebut sebagai kecantikan. Di sini kita bisa baca bahwa PBQ dalam arti bahwa standarisasi PBQ ini adalah standarisasi professional beauty qualification. Jadi ada standarisasinya yang dimaksud sebagai kecantikan itu, sehingga perempuan menjadi terpasung di situ, menjadi terbelenggu di situ, menjadi terdiskriminate di situ. Bukan dilihat perempuan pada sisi capability-nya atau kemampuannya di dalam mengerjakan sesuatu, tapi yang dilihat belakangan adalah pada persoalan kamu cantik atau tidak, kamu rupanya menawan atau tidak, kamu menarik tidak bodinya. Di situ persoalannya. Ini yang membuat kita memang jadi agak sedikit geram ketika membaca buku Mitos Kecantikan ini, karena sedemikian rupa penindasan-penindasan terjadi di lapangan, khususnya pada perempuan, dengan adanya standarisasi PBQ ini. Inilah yang membuat perempuan-perempuan di satu sisi mengalami dilema-dilema yang tak berkesudahan. Jadi perempuan di sini ada banyak yang di PHK dalam arti dikeluarkan dari pekerjaannya. Di satu sisi ketika perempuan ingin mempertahankan dirinya, maka dia harus menuntut dirinya untuk menjadi cantik sebagaimana standarisasi yang telah saya jelaskan tadi, standarisasi PBQ tentunya. Jadi kalau perempuan sebagaimana PBQ, otomatis perempuan-perempuan yang agak-agak mirip modeling lah, perempuan-perempuan yang seperti itu yang dianggap cantik. Dia punya rupa yang menarik, bagus, mulus, cantik, ya kan? Kemudian lehernya jenjang, lalu badannya seksi, bodinya seksi, putih pula, glowing juga. Ditambah dengan kamu punya ketinggian berapa? Nah, ketika perempuan tidak bisa mengikuti standarisasi ini, tentu kamu akan dieliminasi dalam dunia kerja. Nah, ini yang menjadi miris ketika kita melihat realita yang terjadi pada perempuan-perempuan di Eropa. Dan ini juga yang menjadikan perempuan-perempuan menjadi lebih terobsesi untuk memiliki kecantikan-kecantikan fisik, kecantikan-kecantikan yang sifatnya lebih kepada tubuh. Tentu ini akan memompa perempuan-perempuan untuk berlomba-lomba untuk membuat bagaimana tubuhnya semenarik mungkin, bagaimana tubuhnya supaya dia bisa cantik. Nah, ini kan yang jadi ini yang menjadi persoalan ketika perempuan tidak memiliki kemandirian atas dirinya sendiri, atas bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Ini selain kenyataan atau realitas pemasungan, penindasan yang terjadi pada perempuan di dunia kerja, ternyata perempuan juga mendapati
penindasan yang dilegitimasi oleh kebudayaan. Nah, ini yang ketiga, dimana disadari ataupun tidak, kebudayaan di sini mengambil andil atau dalam artian memberikan sumbangsi penindasan terhadap perempuan yang lebih besar. Karena ada sebuah pencitraan bahwa yang maskulinitas inilah yang lebih baik dan lebih benar, sedangkan yang feminin ini tidak. Atau begini, sejak kita kecil kita sudah diberikan kayak semacam pendidikan bahwa yang lebih kuat itu adalah laki-laki, yang lebih superpower itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan itu lemah. Lemah apa di sini? Lemah dari sisi fisik, karena perempuan tidak akan sama kekuatan fisiknya dengan laki-laki. Dan ini bisa membuat perempuan semakin terlihat lebih kerdil, semakin membuat perempuan selalu saja dinilai sebagai objek. Selalu saja perempuan di sini dikorbankan. Jadi korban lah namanya ketika misalnya perempuan selalu dinomorduakan. Jadi karena fisiknya dia kurang atau lemah, makanya dia selalu dipandang sebagai orang yang lemah. Perempuan di sini adalah makhluk kedua, istilahnya seperti itulah. Dan laki-laki adalah makhluk yang paling kuasa, yang paling kuat, yang paling mampu